You can't miss it. She's laying at the back of the car. Most what is all this woman lying on the ground? Where in her body did she get shot? Pada tanggal 26 April tahun 2009, sekelompok penduduk kota Snellville, Georgia, Amerika Serikat membuat panggilan panik kepada 911 yang menggambarkan pertengkaran antara seorang pria dan wanita di tempat parkir toko Target. Pertengkaran itu segera menjadi mengerikan ketika teriakan minta tolong wanita itu memudar menjadi hening setelah satu suara tembakan terdengar. Pada saat detektif tiba di lokasi kejadian, itu sudah terlambat. Jasad ibu muda itu tergeletak di trotoar berlumuran cairan merah miliknya, sementara putranya yang berusia 19 bulan sedang beristirahat di belakang mobilnya, tidak menyadari kejadian tersebut. Digambarkan si pembunuh adalah seorang pria bertubuh mungil dengan kumis aneh dan jalan yang kaku. Si pembunuh telah melarikan diri dari tempat kejadian. Siapakah yang sangat jahat menghabisi seorang ibu muda di depan anaknya yang masih kecil? Detektif tiba di TKP dan mengidentifikasi korban adalah Heather Allen Stroop. Dia berusia 25 tahun, sedang mengasuh putranya Carson berusia 19 bulan yang sedang duduk di dalam mobil, dan untungnya Carson tidak terluka. Detektif meneruskan berita itu kepada kekasih Heather, Michael Vicker, dan pria yang nantinya akan segera menjadi mantan suami Heather, yaitu Stephen Stroop. Setelah menutup area tersebut, polisi mulai memproses tempat kejadian. Ada korban yang tergeletak di samping mobil di sisi pengemudi dan tergeletak di lantai. Korban mengalami luka akibat senpi di dahinya. Heather telah dihabisi oleh satu peluru dari jarak dekat. Pembunuh tidak meninggalkan petunjuk apapun, tidak ada DNA dan sidik jari, dan tidak ada selongsong peluru. Detektif mulai melakukan penyelidikan. Penembakan itu dilakukan di siang hari bolong di daerah yang sibuk. Terdapat cukup banyak saksi mata yang memberikan detektif informasi penting. Menurut saksi, penembakan terjadi sekitar jam 6 malam pada tanggal 26 April 2009. Heather mengikat putranya ke kursi mobilnya dan bersiap untuk pergi. Tetapi Heather tidak menyadari seorang pria aneh sedang mengamati Heather dari balik semak-semak di area lain di tempat parkir. Pria itu mulai mendekati Heather dan berjalan ke depan mobilnya untuk menghalangi jalan mobil itu. Heather terpaksa keluar dan menghadapi pria itu. Menurut saksi, pria itu mendekati Heather saat Heather menutup pintu mobil, dan Heather menghadapi tersangka. Heather berdiri dan bersandar di depan pintu pengemudi untuk menjaga tersangka tidak masuk ke dalam mobil. Pertengkaran terjadi antara keduanya, dan tak lama kemudian mereka mulai berteriak meminta tolong. Orang-orang yang mengamati ini dari kejauhan mulai membuat panggilan 911. Namun sebelum ada orang yang membantunya, itu sudah terlambat. Pria yang tampak aneh itu mengeluarkan senpi dan mengarahkannya ke kening Heather dan melepaskan satu tembakan. Saat Heather terjatuh ke tanah, si pembunuhnya dengan cepat melarikan diri. Para saksi yang ketakutan bergegas ke tempat kejadian dan menemukan Heather terbaring berlumuran darah, sementara putranya masih beristirahat di dalam mobil. Untungnya detektif bisa mendapatkan rekaman video dari 2 kamera pengawas di tempat kejadian. Sementara itu ada dari kamera ini yang menangkap pria tersebut yang menembak Heather. Dengan menggunakan rekaman kamera pengawas ini, detektif dapat beberapa kejadian sebelum dan setelah penembakan. Rekaman itu menunjukkan bahwa si tersangka berjalan menuju TKP. Meskipun rekaman CCTV itu cukup buram, itu cukup memastikan rincian aneh dari penampilan tersangka. Menurut deskripsi yang diberikan saksi, tersangka adalah laki-laki kulit putih, tidak terlalu berotot, dan memiliki cara berjalan yang sangat unik. Pembunuh itu agak membungkuk dan tidak banyak menekuk lutut saat berjalan.
Namun orang-orang terutama terheran-heran dengan rambutnya yang keriting yang membuat kepalanya menjadi lebih besar. Berdasarkan keterangan saksi, polisi membuat sketsa gabungan bagaimana tersangka mungkin terlihat dan membagikannya. Masih banyak ketidakpastian dalam kasus Heather, namun detektif dapat memastikan bahwa kasus ini bukan perampokan. Tas, dompet Heather, dan ponselnya tidak disentuh. Melihat dari cara Heather didekati dan diserang oleh penembak, polisi percaya bahwa korban telah menjadi target si pelaku. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan ini pada Heather dan untuk alasan apa? Detektif pertama kali menghubungi pacar Heather, Michael Vickers. Michael tidak cocok dengan deskripsi tersangka dan dia memiliki alibi yang membuat Michael bersih. Michael sedang bekerja pada saat penembakan. Michael mengatakan bahwa Michael jatuh cinta dengan Heather dan keduanya telah menantikan masa depan mereka bersama. Membicarakan tentang hari penembakan, Michael mengatakan pada detektif bahwa pada tanggal 26 April 2009, Heather naik ke mobil Cadillac Escalade marunnya dan Heather pergi ke rumah mantan suaminya Stephen Stroop karena itu adalah hari pertukaran hak asuh anak. Heather seharusnya bertemu Stephen di tempat yang telah diatur sehingga Heather dapat mengambil Carson dan membawa Carson pulang. Keduanya sudah setuju untuk bertemu di tempat parkir di toko yang bernama Target yang terletak di mall yang tak jauh dari jalan Georgia State Road 124 yang merupakan tempat rutin mereka untuk pertukaran hak asuh Carson. Kamera pengawas juga merekam Stephen tiba di tempat pertemuan pada jam 6 malam. Dan hanya beberapa menit kemudian terekam Stephen meninggalkan tempat parkir dengan mobilnya. Sepertinya pertukaran hak asuh berlangsung cukup singkat. Melihat cap waktu kedatangan dan keberangkatan Stephen, tidak mungkin bagi Stephen untuk menghabisi Heather. Selain itu, Stephen terlalu tinggi dan bercukur bersih, tidak cocok dengan deskripsi tersangka. Namun detektif belum siap membersihkan Stephen dari segala keterlibatan dalam pembunuhan Heather sepenuhnya. Dipastikan siapapun tersangka misterius ini, dia memiliki pengetahuan tentang pertukaran hak asuh Stephen dan Heather. Pelaku tiba di tempat kejadian sebelum Stephen dan Heather dan menunggu dengan sabar kesempatan untuk menyerang. Detektif berteori bahwa pembunuh Heather bisa saja telah direncanakan sebelumnya. Detektif membawa Stephen untuk diinterogasi. Meskipun Stephen menyangkal melakukan apapun terhadap pembunuhan Heather, Stephen tidak punya waktu dan Stephen mencoba melukiskan Heather secara negatif. Stephen mengaku telah berselingkuh dari Heather yang menjadi alasan perpisahan. Tetapi Stephen dengan cepat mengalihkan kesalahan kepada Heather atas kegagalan pernikahan mereka. Stephen melanjutkan banyak keluhan kepada Heather, seperti ketidaksukaan terhadap memasak dan bersih-bersih yang menurut Stephen baru Stephen ketahui setelah mereka menikah dan tinggal bersama. Detektif terkejut dengan betapa kejamnya Stephen berbicara tentang mantan istrinya. Hanya baru beberapa hari, Heather meninggal secara mengerikan. Tampaknya satu-satunya yang Stephen pedulikan adalah ketika Stephen bisa mendapatkan kembali hak asuh putranya yang telah ditempatkan bersama orang tua Heather, yaitu Buddy dan Mary Ellen di bawah perintah darurat. Buddy dan Mary telah menerima perintah tersebut dengan alasan bahwa Stephen berbahaya bagi Carson. Ketika detektif berbicara dengan orang tua Heather, mereka mengetahui beberapa hal yang mengkhawatirkan tentang Stephen. Buddy dan Mary memberitahu para detektif bahwa tidak hanya Stephen berbahaya untuk Carson, tetapi Stephen mungkin terlibat dalam pembunuhan Heather. Stephen tidak asing dari masalah dan bahkan memiliki riwayat kriminal. Pada saat pembunuhan Heather, Stephen dalam pembebasan bersyarat dengan catatan perampokan dan tuduhan kejahatan remaja karena melakukan ancaman. Keluarga Heather semakin khawatir ketika hanya baru beberapa hari sebelum pemakaman Heather, Stephen mengancam akan mengganggu acara pemakaman jika Stephen tidak bisa mendapatkan Carson kembali.
Mary Ellen, ibu Heather, sangat terganggu dengan ini, sehingga Mary harus meminta polisi hadir di pemakaman itu pada tanggal 2 Mei 2009 untuk memastikan pemakaman Heather berlangsung damai. Berbicara tentang orang-orang yang dekat dengan Heather, detektif mengetahui bahwa pada tahun 2007, tahun yang sama, Stephen dan Heather menikah. Heather menghadapi kehamilan yang bermasalah ketika Heather mengandung Carson. Heather sering jatuh sakit dan membutuhkan bantuan, dan Heather melakukan yang terbaik untuk memecahkan masalahnya sendiri. Hal itu benar-benar sangat mengganggu Heather. Dan ketika Heather mengetahui tentang perselingkuhan Stephen, itu adalah kesempatan terakhir. Heather segera meninggalkan Stephen dan mengajukan gugatan cerai. Dan yang terjadi selanjutnya adalah perebutan hak asuh yang panjang terhadap bayi Carson. Namun tidak berakhir di situ. Sejak Stephen hanya dapat mengasuh Carson pada akhir pekan, Stephen memberikan banyak pertengkaran dengan Heather di setiap pertemuan pertukaran hak asuh. Ini salah satu alasan Heather memilih tempat parkir toko Target. Temuan pertukaran hak asuh ini berubah sangat buruk dan tak tertahankan bagi Heather, sehingga Heather membawa seseorang bersamanya ke pertemuan tersebut karena Heather takut sesuatu yang buruk mungkin terjadi padanya. Namun akhir-akhir ini Heather datang ke pertemuan itu sendirian karena Heather berpikir karena itu adalah tempat umum, ada banyak kamera pengawas, dan pertukaran dilakukan di siang hari akan membuat Heather aman. Sayangnya, tampaknya Heather salah. Ketika detektif berbicara dengan anggota keluarga Stephen, Joanna Hayes, ibu Stephen, menggambarkan putranya sebagai laki-laki yang baik hati dan lembut. Joanna mengatakan dia tidak melihat Stephen melakukan sesuatu yang berbahaya pada Heather bahkan sekalipun. Joanna seluruhnya menyalahkan Heather dan mengatakan Stephen melakukan yang terbaik untuk keluar dari pernikahannya yang hancur. Jelas bahwa keluarga Stephen dan keluarga Heather memiliki hubungan yang buruk. Detektif percaya Stephen mungkin tidak menghabisi Heather, tapi Stephen mungkin punya andil. Karena Stephen berada di lokasi kejadian tepat sebelum Heather dihabisi. Namun penyelidikan polisi tiba-tiba berubah arah ketika ada saksi lain maju memberikan informasi penting. Bila kalian menyukai video ini, silahkan berikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe dan tekan juga like-nya dan tombol berlangganannya. Polisi menerima petunjuk dari seorang supir truk yang menginap di sebuah motel di belakang pusat perbelanjaan di mana pembunuhan itu terjadi. Supir truk itu mengatakan dia melihat seseorang di dalam truk pick-up Ford F-150 putih. Tersangka sedang mengambil foto atau melihat ke belakang pusat perbelanjaan dengan teropong. Dan supir truk itu mengatakan mengapa hal itu menarik perhatiannya adalah karena apa yang dipakai orang itu untuk menyamar, seperti rambut wig yang berantakan dan kumis palsu. Saksi itu memberikan perubahan haluan penyelidikan yang penting. Pengemudi truk itu bernama Daryl Myers. Daryl mengatakan pada penyelidik bahwa Daryl melihat orang misterius yang sama berada di truk pick-up putih di tempat parkir hotel sehari sebelum dan pada hari pembunuhan. Pria itu sedang mengamati dengan cermat tempat parkir toko Target di dekatnya, dan laki-laki itu mengambil foto sekelilingnya. Daryl dengan jelas mengingat pria itu karena penampilannya dan perilakunya yang aneh. Daryl segera tahu bahwa sesuatu tentang pria ini tidak beres. Dan untuk mengamati pria ini lebih dekat, Daryl mengeluarkan teropongnya. Daryl memperhatikan bahwa rambut hitam keriting dan kumis besar acak-acakan pria itu tampaknya palsu. Dan pada kesempatan kedua, Daryl melihat pria yang mencurigakan itu. Laki-laki itu sadar dia sedang diamati. Dan tersangka itu segera meninggalkan tempat parkir. Bahkan polisi berbicara dengan Daryl, polisi sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa tersangka telah menyamar selama penembakan. Hal ini karena pernyataan aneh dari banyak saksi mengenai rambut dan kumis tersangka, membuat polisi percaya itu kumis dan rambut palsu. Namun yang paling menarik perhatian polisi adalah pengamatan Daryl tentang kendaraan tersangka. Daryl mengatakan sebuah truk pick-up
yang dikendarai tersangka adalah model lama dari mobil Ford F-150 dengan cetakan hitam khas yang melintang di atas kedua sisinya. Dengan informasi ini, detektif dapat melacak pemilik truk yang cocok dengan deskripsi itu. Dan tidak mengherankan, pemiliknya adalah ternyata Ibu Stephen Stroop, Joanna Hayes. Sebelum detektif langsung berhadapan dengan Joanna, detektif membutuhkan lebih banyak informasi. Detektif sekali lagi membawa Stephen untuk diinterogasi. Kali ini, detektif menunjukkan Stephen rekaman kamera CCTV yang menunjukkan tersangka meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki setelah penembakan. Awalnya Stephen bingung dengan rekaman video itu. Sikap Stephen berubah drastis setelah beberapa saat. Penyelidik menyaksikan campuran teror dan kesadaran melintasi wajah Stephen secara bersamaan. Stephen tahu siapa orang ini. Ketika detektif bertanya pada Stephen, apa Stephen mengenali tersangka? Stephen putus asa dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya. Tetapi akhirnya Stephen mengaku bahwa itu adalah ibunya. Meskipun ibunya telah menyamarkan dirinya, cara berjalannya yang khas sangat mudah dikenali. Ketika detektif mendapat rekaman pengakuan Stephen, detektif meminta Stephen menelpon ibunya dari ruang interogasi. Stephen yang masih menangisi apa yang baru diketahuinya, Stephen setuju dan menelpon Joanna. Dengan suara gemetar, Stephen langsung menghadapi ibunya, menanyakan apakah ibunya bertanggung jawab atas kematian Heather karena tersangka mirip dengan Joanna dan berjalan seperti Joanna. Joanna langsung menyangkal segalanya dan malah bertanya pada Stephen, apakah Stephen sudah berbagi informasi ini dengan detektif. Ketika Stephen menjawab, ya, dia sudah mengatakannya pada detektif, Joanna menjawab dengan suara datar bahwa dia harus bersiap menghadapi detektif yang datang dan bertanya. Ketika Joanna dibawa dan diinterogasi, detektif membuat beberapa pengamatan yang aneh. Meskipun Joanna mengetahui lokasi tempat pertukaran hak asuh anak, dia mengatakan bahwa Heather adalah bukan ibu yang cukup baik untuk membesarkan cucunya. Pada akhirnya Joanna mengatakan bahwa meskipun Joanna membenci Heather, mereka berdua masih berhubungan baik dan Joanna tidak menghabisi Heather. Selain itu, selama penyelidikan, Joanna bersikap kasar dan tidak serius dengan detektif. Pada satu titik interogasi, Joanna bahkan berjalan keluar dari ruangan. Karena tidak memiliki bukti fisik untuk keterlibatan Joanna dalam pembunuhan ini, detektif sulit untuk membangun kasus yang kuat melawan Joanna. Selain itu, Joanna mengaku dia memiliki alibi. Joanna mengatakan pada detektif bahwa pada tanggal 26 April 2009, Joanna sedang berkendara ke rumah orang tuanya pada saat penembakan terjadi. Dan Joanna meninggalkan rumah orang tuanya pada pukul 5:15 dan 5:30 sore itu. Sebagai bukti ketidakbersalahannya, Joanna menunjukkan kertas tanda terima belanja di restoran Wendy yang berjarak 104 km dari rumahnya. Pada pukul 7:19 malam pada hari pembunuhan, pihak berwenang menjadi curiga terhadap dugaan alibi Joanna, karena itu mungkin sesuatu yang telah Joanna rencanakan sebelumnya. Joanna menunjukkan dia berada di negara bagian lain. Kertas tanda terima restoran Wendy itu telah dicap waktu 7:19 malam. Ketika detektif menciptakan kembali keadaan dan berkendara ke restoran Wendy yang sama dari kediaman Joanna pada malam hari yang sama dan waktu yang sama, dan mengetahui dibutuhkan waktu 1 jam 19 menit untuk seluruh perjalanan itu. Menurut ini, yang akan dilakukan Joanna untuk tiba di Wendy paling lambat pukul 6:50 malam, namun kertas tanda terimanya dicap jam 7:19 malam. Ini menyisakan hampir setengah jam waktu Joanna yang tidak terhitung selama jendela waktu pembunuhan. Menurut detektif, ini membuktikan bahwa Joanna mampu melakukan pembunuhan
dan berkendara ke restoran dan memesan makanan untuk mendapatkan kertas tanda terima Wendy's dan menyimpan tanda terima tersebut. Sehingga Joanna dapat berargumen bahwa dia punya alibi. Sekali lagi, Joanna dibawa untuk diinterogasi. Joanna masih tetap dengan ceritanya. Untungnya, dengan jumlah bukti di tangan, tidak sulit bagi detektif untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan truk Joanna. Selama pencarian, detektif menemukan 2 bukti lain yang semakin memperkuat kecurigaan pada Joanna. Di dalam mobil Joanna, detektif menemukan bekas sisa penembakan di setir mobilnya dan serat sintetis panjang hitam yang mirip dengan rambut wig. Pada saat penggeledahan dilakukan, mantan suami Joanna, Stephen Stroop Senior, maju dan memberitahu detektif. Pada saat pembunuhan terjadi, Joanna memiliki pistol Lady Rosie yang selalu Joanna bawa. Senpi kaliber 30 itu adalah jenis yang sama dengan senpi yang telah menghabisi Heather. Ditambah lagi 2 saksi yang melihat Joanna di tempat parkir, mengidentifikasikan bahwa Joanna adalah pembunuhnya. Pada bulan Desember tahun 2009, Joanna Hayes ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Persidangan Joanna dilakukan pada tanggal 4 Mei 2011. Sejak awal, penuntut umum tahu ini akan menjadi perjuangan yang menantang karena kasus Joanna terutama hanya mengandalkan bukti-bukti tidak langsung. Pembela berpendapat bahwa saksi yang hadir selama penembakan sebagian besar menggambarkan bahwa tersangka adalah laki-laki, bukan perempuan. Dan yang lebih rumit, Stephen, anak Joanna, telah mencabut pernyataannya sebelumnya yang telah mengidentifikasi ibunya di rekaman keamanan dari tempat parkir dan bersaksi untuk membela ibunya. Stephen bersaksi bahwa polisi memaksanya, dan Stephen tidak percaya bahwa itu adalah ibunya. Penuntut umum berargumen bahwa meskipun beberapa saksi mengira penembaknya adalah laki-laki, sebagian besar dari saksi-saksi kemudian mengubah pandangan mereka setelah mereka melihat foto-foto Joanna. Jaksa juga menyoroti ketidakkonsistenan dalam bukti alibi Joanna, bukti yang ditemukan dalam mobil Joanna, dan kepemilikan senpi yang sesuai dengan senjata pembunuhan. Meskipun senjata pembunuhan itu sendiri tidak pernah ditemukan, polisi menghadirkan saksi yang memberikan penjelasan untuk itu. Saksi yang merupakan mantan kenalan Joanna mengatakan kepada juri bahwa Joanna telah membuat rencana beberapa bulan yang lalu sebelum pembunuhan. Joanna menyebut rencananya sebagai a perfect crime atau pembunuhan sempurna. Menurut saksi, Joanna mengatakan padanya bahwa Joanna bertindak sendirian dan memberikan kartu kreditnya kepada kaki tangannya yang tidak menaruh curiga untuk membuat alibi. Berdasarkan pendalaman sebelumnya dari lokasi konstruksi, Joanna membeli senpi dari buruh harian dan menggunakannya untuk pembunuhan. Saksi mengatakan bahwa Joanna telah berencana menggunakan alat-alat listrik untuk menggiling dan melelehkan senpi dan membuangnya ke danau. Joanna juga mengatakan pada saksi bahwa Joanna menggunakan truk pick-up putih Ford F-150 di antara 3 kendaraan yang Joanna dan mantan suaminya miliki. Mantan suami Joanna, Stephen Stroop Senior, menceritakan kejadian di masa lalu yang menyoroti sejarah kekerasan Joanna, ketika Joanna mengeluarkan senpinya dan mengarahkannya pada Stephen. Anggota keluarga Heather lainnya bersaksi setelah Joanna mengetahui bahwa Heather akan memiliki hak asuh utama Carson setelah perceraian. Joanna menjadi sangat kejam sampai-sampai Heather memberitahu salah satu temannya bahwa Heather takut akan serangan Joanna. Namun, motif yang jelas di balik kejahatan itu masih belum diketahui. Dan itu terjadi ketika ibu Heather, Mary Ellen, bersaksi. Mary mengatakan bahwa Joanna terutama yang merawat Carson ketika Carson berada bersama Stephen. Joanna segera menyadari bahwa mengingat sejarah kriminal putranya, Heather akan dengan mudah memenangkan hak asuh Carson. Ini berarti Joanna akan disingkirkan dari cucunya. Mary percaya bahwa kesadaran ini yang membuat Joanna menjadi marah. Jaksa yakin Joanna ingin menyingkirkan Heather sehingga Stephen bisa mendapatkan hak asuh utama Carson. Detektif juga memberikan video salah satu wawancara Joanna
ketika Joanna mengatakan betapa buruknya sebagai ibu Heather. Yang paling meyakinkan adalah video ketika Stephen menangis melihat video pelaku dan Stephen mengakui bahwa penembaknya adalah ibunya. Pada tanggal 27 Mei 2011, juri menyatakan Joanna Hayes bersalah. Joanna dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Joanna mengajukan banding dan berargumen tidak ada cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman. Namun, Mahkamah Agung Georgia tidak setuju dan menguatkan keputusan awal pada tahun 2013. Joanna berada di penjara negara bagian Pulaski, Georgia. Hingga hari ini, dia tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Sampai di sini dulu cerita kasus ini guys, buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif dan berharga dari kasus ini. Yang pasti siapapun tidak akan mau bercerai, tapi bila ini terjadi, jadikan itu pelajaran berharga dan tidak membuat anak semakin menderita. Anak korban perceraian sudah kehilangan keluarganya yang bahagia, jangan ditambah lagi anak direbut kesana kesini, seperti anak itu boneka yang bisa diperebutkan. Anak itu manusia yang punya hati, apalagi setelah anak dewasa. Mereka akan mengingat masa lalunya yang tidak bahagia itu. Bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe dan like-nya. Tekan juga loncengnya untuk cerita terbaru saya.